171. Udara seperti berganti ketika kelopak mata itu terbuka. Geraldian mengkerut kedinginan, mengangkat tangan demi membenturkan kepalanya ke sisi ranjang. Dan ternyata tangannya dibebat perban yang cukup tebal. Geraldian angkat tangan kanannya di depan muka lantas menggerak-gerakannya. Mengepal, mengendur, mengepal terus sampai rasa sakit berbalut perih dia rasakan melalui gerakan jarinya. Kenapa? Sakit. Geraldian mengangkat muka. Miranda. Iya, Geralt, kata Miranda pelan. Tersenyum hangat dengan wajah sembab. Seketika ingatan Geraldian datang bertubi-tubi. Apa yang dia lupakan sebelum jatuh tak sadarkan diri serentak berdatangan. Cermin yang retak dengan darah mengucur, teriakan Miranda, tangisan Miranda, parfum yang jatuh berceceran dan fakta bahwa Budi ternyata masih hidup membuat kepala Geraldian dilanda pening. Terpampanglah kenyataan yang sebenarnya. Dia sudah dibodohi. Entah siapa dalang di balik pemalsuan data ini, namun Geraldian kini hancur sehancur-hancurnya. Tidak lagi ada harapan. Dan cuma dengan itu, tremor itu kembali menyapa. Dimulai dari tubuhnya yang menggigil tanpa sebab. Semuanya akan baik-baik saja, Geralt, bisik Miranda mengeratkan dekapan, mengikhlaskan paha kecilnya dijadikan alas lelaki dewasa menumpahkan air matanya. Geraldiannya yang kuat, kini melurus seperti es mencair. Kamu tahu, Mir, ucap Geraldian menerawang. Ada lelehan air mata dari ujung mata runcingnya. Miranda tergugu mengangkat jemari demi menghapus air mata tersebut. Judgement bahwa lelaki jarang sekali menangis membuat air mata mereka serupa berlian dalam kotak pizza. Langka dan berharga. Seorang lelaki yang pertama kali menangisi setelah jutaan tahun tak menangis jelas adalah hal yang paling menakjubkan. Kenapa? Aku dulu sempat depresi setelah membunuh pamanku sendiri. Aku hampir tidak bisa bernapas tenang saat melihat barisan polisi di jalan atau bahkan saat mengoles selai dengan pisau selai. Rasanya seperti dipampangkan ketika pisau itu aku tancapkan sekuat tenaga. Rasanya seperti mau mati, Mir. Sebuah usap di rahang barangkali jadi bukti kalau Miranda hadir sebagai penyimak. Puncaknya ketika ibu meninggal, aku hampir membunuh diriku saat 3 malam memperingati kematian ibu. Rasongko menemukanku dan memutuskan mengirimiku ke rumah sakit jiwa. Kamu bisa mengatakannya pelan-pelan kalau sekiranya hatimu sakit membongkar luka lama, bisik Miranda mengecupi kelopak mata sembab lelaki yang ia cintai. Aku ingin cerita, seru Geraldian tercekat isak tangisnya sendiri. Aku mendengarkan, sayang. Setelah tahu aku bisa saja membunuh diriku sendiri karena banyaknya tekanan yang aku terima, Rasongko membawaku ke Amerika. Tempat paling aman menurutnya untuk menyembunyikan anak gila dari dunia luar yang selalu ingin tahu. Pasti sakit rasanya diasingkan oleh ayah kandung sendiri, gumam Miranda meringis. Di sana mengerikan, Mir. Rumah sakit jiwa itu memperlakukanku seperti sampah. Aku disiksa, Geralt. Rang Miranda merapatkan dekapan, menghapus jarak yang tersisa demi sebuah keintiman yang merekat. Mereka tidak segan-segan memukulku kalau tidak mau minum obat. Aku dimasukkan ke dalam jeruji besi. Udah Geralt, udah, isak Miranda menggeleng panik. Aku tidak sanggup membayangkan penderitaanmu lagi. Sudah sampai di sini saja. Biar kita lukis masa depan bersama tanpa harus mengorek luka lama di masa lalu. Bersama malam yang tanpa bulan bintang, dua insan itu meluruh di ranjang king size saling mendekap. Tanpa cerita suasana mendadak ramai serta tanpa sepatah kata pun mereka tahu bahwa hati mereka berdua memang terhubung satu sama lain. Pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, di Villa Geraldian. Naira menyeruput teh melati dari gelas miliknya, manik lamnya menyorot kakak lelakinya yang sedang dilayani Miranda. Mulai dari menuangkan teh beraroma khas ke dalam cangkirnya lantas dibuatkan sandwich juga. Apa kamu sudah merasa baikan? Pertanyaan Naira sangat ambigu, tidak jelas ditujukan untuk siapa. Akibatnya 3 kepala kini mendongak dengan raut bingung. Arai bahkan tidak jadi menenggak susu UHT miliknya dan cuma mendelik bingung. Namun siapa saja pasti mengerti kepada siapa tanya itu diutarakan ketika melihat sorot Naira. Pandangan gadis itu lekat pada kakak kandungnya, yang kini malah tersenyum pada Miranda dan tidak merasa terpanggil atas seruan Naira. Geralt, Naira bertanya padamu. Miranda membisiki Geraldian. Geraldian mendongak bingung, tatapannya masih terlihat linglung seperti tadi malam saat pengendalian emosinya tidak karuan. Kenapa? Apa kamu sudah merasa baikan? Geraldian tidak ingin menjawab, matanya melirik sandwich lantas menatap Miranda penuh arti. Miranda tahu arti tatapan tersebut, Geraldian ingin dia menyuapi lelaki itu dengan sandwich buatannya.
Namun alih-alih mengambil sandwich isi sosis tersebut dan memberikannya pada Geraldian, Miranda malah menyentuh bahu Geraldian halus lantas berbisik. "Semalam kami semua mencemaskanmu." "Aku baik-baik saja," timpal Geraldian dingin. "Apa kamu sudah mulai mempercayaiku?" Geraldian mengunyah sandwich. Miranda mencoba menarik perhatian Naira agar berfokus padanya. Perempuan menawan itu beri Naira tatapan penuh pengertian. Geraldian masih di mode diam. "Jangan diganggu dulu," begitu arti tatapannya. "Aku mau ke kamar, kepalaku pusing," kata Geraldian menyentak seluruh anggota di meja makan. Orang yang pertama kali siaga tentu saja Miranda. Perempuan itu sigap berdiri untuk mengayang Geraldian menaiki tangga demi tangga. Naira menghela napas. "Sabar," kata Miranda tanpa suara di pucuk tangga. Sorenya, Naira memaksa diri berjalan tanpa kursi roda. Kakinya gemetaran sebentar sebelum dia paksa terbiasa dengan amunisi semangatnya yang berkobar-kobar. Dia tipe manusia yang tidak pernah bisa tenang mengerjakan sesuatu jika atau hal belum selesai. Geraldian adalah pekerjaannya sekarang, dia mesti mendapat penjelasan. Pelan-pelan, kaki dibalut perban itu menaiki pucuk tangga. Bersama ringisan pertanda sakit serta bunyi sandalnya berciuman dengan ubin tangga, akhirnya gadis berpakaian serba hitam itu sampai juga di kamar Geraldian. Kamar yang kemarin menjadi saksi bagaimana tremornya Geraldian mampu menghancurkan segalanya. Tadi siang Miranda memang menyuruh seseorang untuk membersihkan kekacauan di sana. Hanya butuh beberapa jam sampai kamar itu kembali bersih, wangi dan dapat ditempati lagi. Dan sekarang kesanalah Naira akan bermuara, mengetuk perlahan. "Tok, tok, Miranda," sahut dari dalam. Suara Geraldian, tampaknya mengharapkan yang mengetuk itu adalah Miranda. "Hai, nah benar, kan?" Raut kakaknya itu agak berubah masam. "Aku sedang tidak ingin bicara," seru Geraldian ketus. "Aku ingin pamitan untuk pulang." Timpal Naira santai. "Aku bosan hidup normal seperti ini seharian, hidupku bukan di sini. Tubuhmu masih belum sembuh, tinggal dulu sebentar lagi di sini." Gadis itu menggeleng, "Aku tetap akan pergi. Lagi pula, aku datang bersama Diki. Suruh dia tinggal di sini. Aku kesini bukan untuk berdebat. Aku kesini untuk meminta perintahku." Kening lelaki bermata satu itu mengernyit. "Perintah apa?" Tatapan Naira kian serius ketika mengungkapkan apa yang berkecamuk dalam pikirannya. "Setelah tahu kalau Herlan ternyata adalah Budi, setelah tahu bahwa mereka berkonspirasi membodohi kita, apa rencanamu pada mereka, Kak?" "Rencana?" ulang Geraldian tak mempercayai perkataan Naira. "Iya, aku akan bersedia membunuhnya jika kamu ingin dia mati." Geraldian diam terpekur. "Aku memang lemah sekarang, tapi aku masuk organisasi mafia terkuat. Meminta bantuan mereka sedikit tidak ada salahnya." "Tidak perlu. Excuse me. Aku sendiri yang akan membalas dendam ini, Naira. Diamkan di posisimu dan berhenti membahayakan nyawamu." Bersambung 172. "Apa semuanya baik-baik saja? Seperti yang kamu lihat, by the way, aku belum tahu nama panggilan apa yang sopan untukmu. Umur kita akan sangat jauh dan kamu juga akan jadi istri kakakku." Dia jadi ingat sebuah kata mutiara yang sering dikutip di media sosial, sama seperti sikap. Terkadang sikap kita terbentuk karena pengaruh dari orang lain. Jika di sekitar kita banyak orang baik, maka kemungkinan besar kita juga akan ikut baik, begitupun sebaliknya. Ya, sekarang Naira yang urakan dan terbiasa memanggil teman-temannya yang lebih tua dengan sebutan nama mulai melunturkan kebiasaannya di depan Miranda. Perempuan kesayangan kakak kandungnya ini begitu baik dalam segala hal. Menginap satu hari di rumahnya membuat kepala Naira agak normal sedikit. "Nama panggilan?" tanya Miranda lembur. "Apa saja, aku tidak membatasi siapapun mau memanggilku apa. Bagaimana kalau kakak ipar?" Senyum dengan lesung pipi itu terbit, serupa mentari yang menyorot di jendela. Hangat, terang benderang namun kuat. Kepala itu mengangguk, Naira tersenyum puas. "Aku harap kamu selalu ada di samping kakakku, dia butuh perempuan kuat sepertimu. Aku tidak tahu bagaimana jadinya jika kakakku tidak bertemu denganmu, dia mungkin kacau." Miranda menggeleng dengan sorot penuh kasih sayang. "Bukan dia yang beruntung, tapi aku. Aku beruntung karena bertemu dengan kakakmu." Entah dorongan dari mana, tahu-tahu Naira mendekat dan merangkum tubuh mungil itu dalam dekapan. Untuk pertama kalinya semenjak dilahirkan, Naira begitu bangga menjadi perempuan. Dia ingin seperti Miranda, terlihat serapu porselen namun dari dalam dirinya memancar kekuatan yang melebihi alam semesta. "Aku pernah mendengar,
katanya orang sukses itu berawal dari seorang ibu yang kuat. Semua orang sukses di dunia adalah bentuk doa kasih sayang ibu yang dikabulkan Tuhan. Sekarang aku percaya. Siapa? Aku? Tanya Miranda heran. Kenapa berpikiran seperti itu? Karena Arai luar biasa, jawab Naira tersenyum merkah. Arai, Miranda tiba-tiba terbahak. Dia memang segalanya bagiku, tapi hampir orang yang mengenalnya bilang kalau dia itu songong. Kamu lihat sendiri kan, aku tidak pernah ada waktu mengawasinya, jadi ya begitulah dia. Kalau saja Miranda tahu seberapa hebatnya dia di Free Fire, mungkin perempuan ini akan pingsan. Tidak ada faedahnya mengatakan hal itu, Naira hanya mengangkat bahu lantas menggumam dengan kekahan lembutnya. Aku tidak tahu tapi rasanya Arai akan tumbuh dengan kuat. Amin, timpal Miranda. Oh ya, diingatkan sama Arai, kok aku nggak lihat dia seharian ini ya? Naira memperhatikan kepala kakak iparnya yang menengok ke sana kemari mencari putranya. Suatu kelebatan memaksa Naira melihat sekat antara dapur dan ruang tamu. Seorang bocah kecil berhoodie tampak melewati selat itu dan berderap melewati meja makan. Miranda hampir melihat ke arah sana sebelum Naira segera menyentuh bahu perempuan itu sampai melihatnya. Kenapa? Tanya Miranda menatap Naira bingung. Aku tadi mau bertanya suatu hal, tapi lupa. Sebentar aku mau ke atas dulu, aku takut Arai kelupaan makan. Oh iya oke, semoga Arai sudah sampai di atas dan memerankan bocah 7 tahun yang main game. Dia habis dari mana? Diki yang baru datang dengan hoodie hitam mengedipkan bahunya. I don't know, mungkin habis mengeksekusi. Lelaki berotot itu peragakan tangan memenggal leher dan membuat kepalanya hampir jatuh seperti leher terputus. Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, di gedung utama Elf Corps Group. Sejak kecil, aku selalu diajari memandang Elf Corps Group sebagai bentuk keberhasilan, bukan cuma nama perusahaan yang terdiri dari 2 kata. Elf Corps Group adalah kejayaan keluarga Wijoyo sejak 3 generasi. Kakek buyutku banting tulang mendirikan perusahaan ini mulia dari nol. Di tangan ayahku lah, Elf Corps Group mulia berdiri di barisan perusahaan raksasa dan semakin membuat keluarga Wijoyo jadi keluarga terkuat. Gedung megah itu adalah manifestasi keringat nenek moyang yang mesti kami jaga sekuat tenaga. Itu adalah perkataan Rasongko ketika memaksaku kuliah bisnis. Rasanya masih agak merinding ketika mengingat perjuanganku di sana Mir. Segala sesuatu tentang Elf Corps Group masih menjadi hal yang sulit aku artikan sampai sekarang. Perusahaan ini bukan cuma perusahaan bagiku. Bagaimana keputusannya? Tanya Miranda membelai punggung jemari besar itu perlahan. Di padatnya lalu lintas seperti ini, hanya bentuk kontak fisik seperti inilah yang bisa Miranda berikan sebagai cas kekuatan batin Geraldian. Keputusan apa? Geraldian balik bertanya. Bukankah rapat tertutup di rumah Rasongko dulu bertujuan mengangkat Herlan jadi Chief Executive Officer? Belum, semuanya masih abu-abu. Mungkin akan ada rapat susulan untuk menyelesaikannya. Entah Geraldian sadar atau tidak, elusan jemari lembut Miranda kini berganti pijitan halus di bahunya yang tegang. Bagaimana kalau Rasongko mengusirmu dari Elf Corps Group? Kemungkinan itu bisa saja terjadi di situasi segenting sekarang. Malah mungkin Geraldian sudah memprediksi hal ini meski tidak mengatakannya secara gamblang pada Miranda. Sepanjang perjalanan tadi Geraldian sudah mengisahkan bagaimana Elf Corps Group adalah jiwa lelaki itu. Elf Corps Group berdiri dengan tumpahan darah kakek buyutnya, lalu disusul keringat Rasongko dan Wijoyo dalam mendirikannya lantas diberikan pada Geraldian mengandalkan bahu kecilnya. Elf Corps Group adalah jiwa Geraldian. Dikeluarkan dari sana tentu akan jadi pukulan berat bagi lelaki itu. Sebelum hal itu terjadi, aku akan mengundurkan diriku dari sana, Miranda. Pijitan Miranda berhenti tiba-tiba. Kenapa? Di sana sudah tak murni lagi. Elf Corps Group sekarang penuh manipulasi. Aku tidak suka di lingkungan yang membuatku seperti keledai bodoh. Semua keputusan ini ada di tangan Geraldian. Lelaki itu sudah pasti memikirkan segalanya sematang mungkin. Miranda percaya bahwa setiap keputusan yang diambil Geraldian adalah keputusan yang terbaik bagi mereka berdua. Tapi aku akan membuat Elf Corps Group hancur dulu. Geral, Elf Corps Group adalah hasil kerja keras kamu selama ini. Memang, tapi ini demi kebaikanku. Aku melakukannya demi ibuku. Dia pasti senang perusahaan penuh manipulasi itu dihancurkan. Tatap sayu Geraldian parkir di manik tegas Miranda. Ada sorot tak yakin dalam iris kelam tersebut. Bagaimana menurutmu? Apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu ada di belakangmu, Geral, ucap Miranda sungguh-sungguh.
Lampu merah di depan bergulir jadi lampu hijau, deru kendaraan berlomba-lomba menjauhi perempatan. Geraldian membawa mobilnya membelah jalanan. Akibat pembicaraan mereka tadi, Miranda yang tadi tidak berhenti menyentuh lengannya mulai lupa mengisi daya semangat Geraldian dengan sistem cas mereka. Tanpa berkata-kata Geraldian tangkuk tangan perempuan yang kini terasa hangat di sentuhan kulitnya, dia remas tangan itu seolah mencari penguatan. "Aku mencintaimu, Mir," bisik Geraldian menatap laku lintas. "Sangat, sekarang dan nanti. Rasanya seperti mati membayangkan kamu nggak ada di sisiku. Berjanjilah tetap ada di sisiku apapun yang terjadi padaku." "Aku berjanji." Bersambung 173. Di dalam film kartun Batman tahun 2016 dengan judul Batman, The Killing Joke, Joker mengucapkan satu kalimat sederhana yang maknanya sangat besar. Katanya, all it takes is one bad day. Sebuah kalimat menyentuh yang dia ucapkan saat dirinya memutuskan jadi penjahat setelah istrinya yang tengah hamil mati mengenaskan. "All it takes is one bad day," bisik Geraldian menatap ruang kerja Chief Financial Officer miliknya yang rapi. Semua orang punya kemampuan menjadi jahat hanya karena satu hal. Geraldian mengucap kalimat dari film tersebut serupa mantra, seolah mengamininya. Geraldian bukan penggemar berat Joker, dia bahkan baru melihat beberapa filmnya itu pun tidak sampai tuntas. Masalah mental illness masih menjadi hal yang kurang Geraldian sukai sampai sekarang. Tapi khususnya kalimat yang tengah Geraldian pikirkan sekarang, diam-diam lelaki itu menyetujuinya. "Kamu ngucapin apa tadi?" "All it takes is one bad day," jawab Geraldian jujur. "Kamu merasa punya kekuatan berbuat jahat dari kalimat itu?" "Enggak, aku cuma merasa kalimat itu bikin orang jahat di muka bumi ini masih bisa dihargai sebagai manusia biasa. Setiap kejahatan tidak datang tiba-tiba, tapi didorong alasan yang perlu kita pahami sebagai netizen." "I love you," bisik Miranda mesra. Geraldian tersenyum tipis, mengangkat bahu dengan telinga merona merah. "Kamu benar, Mir. Nyatanya, kalimat Joker tadi sedang aku posisikan sebagai penyemangat. Tapi rasanya tidak benar. Jangan lakukan kalau merasa tidak benar. Keputusanku sudah final, aku akan membocorkan semua data rahasia milik Elf Corps Group pada seseorang yang bisa menghargainya." Miranda mendesah pelan, seperti lelah dengan semua keadaan yang memaksanya memahami semua kejadian. "Aku berada di pihakmu, Geral. Apa ini bisa dibilang munafik? Ini perusahaanmu, Geral, hakmu berada di sini. Terlepas dari peran Rasongko sebagai pendiri utama, kamu nyatanya sudah memikul beban Elf Corps Group hampir bertahun-tahun. Kalau Elf Corps Group adalah manusia, mungkin dia akan menerima keputusanmu apapun itu." Aku jadi ingat sebuah kalimat, katanya sesuatu yang paling merusak itu adalah orang dalam yang berkhianat. Semua data Elf Corps Group ada di tanganku dan dengan mudahnya aku akan menjual informasi itu ke kompetitor dan membuat Elf Corps Group akan hancur. "Hei Geral, listen, semua kendali itu ada di tanganmu sekarang, lakukan apapun sesukamu dan jangan pernah menyesalinya. Aku tidak berani menyela keputusanmu karena aku tahu, semua hal yang kamu ambil sekarang adalah hasil dari diskusi panjang yang ada di kepala kamu." Geraldian menarik pinggang ramping itu dan menyentaknya. Miranda terpekik mendapati tubuhnya sudah duduk di atas meja kerja Geraldian. "Kenapa pakai celana panjang sih?" Plak, Miranda menamparkan mulut itu dengan halus, sementara mulutnya terkikik geli. "Dasar mesum, aku pernah mendengar cerita novel erotis tentang bos dan sekretarisnya yang foreplay di meja kerja. Kamu bukan bos lagi sekarang," timpal Miranda terkikik. Berusaha menggoda Geraldian yang kini tengah mengelus rahangnya seringan kapas. Namun hal tak diduga terjadi, respons lelaki itu malah muram dengan kernyit tersinggung. "Hei, aku cuma bercanda," Kiki Miranda mengecup singkat bibir kesukaannya itu. "Aku akan menjadi miskin, Mir. Aku tidak akan punya pekerjaan dan hartaku perlahan akan habis. Terus, apa kamu masih mau tidur berpelukan dengan orang yang jatuh miskin? Hei dengar, sekalipun kamu melarat melebihi orang miskin di luar sana, kamu harus percaya kalau aku akan ada di samping kamu. Kita punya Arai, dia adalah segalanya bagi kita. Tidak penting soal harta yang hilang entah kemana. Kalau aku jadi pengemis, sekalipun kamu jadi pengemis, aku masih akan berdiri di samping kamu dengan jemari kita saling menggenggam seperti ini." Pernyataan Miranda tentang kepemilikan itu, yang diutarakan sebegitu jujurnya langsung merasuki gendang telinga Geraldian dengan cepatnya. Mengisi setiap sel yang bekerja agar semakin kuat dan berstamina.
Geraldian seketika bugar, bibirnya sudah siap melumat ketika suara pintu diketuk tiba-tiba menyentak. "Pak Geraldian!" Miranda sigap melompat turun. Dia berjalan menuju pintu dan membukanya. Perempuan muda bak model, sekretaris Rasongko, datang dengan senyum simpul. "Selamat pagi, Ibu Miranda," sapanya ramah. "Halo, selamat pagi juga," balas Miranda. "Sekitar pukul 11 nanti akan diadakan rapat dadakan bagi pemegang saham." Rapatnya dadakan jadi maaf baru sempat memberitahukan informasinya sekarang. "Oh oke, nanti saya sampaikan pada Pak Geraldian." "Baik, terima kasih, Ibu Miranda. Saya pamit undur diri." "Oke." Setelah sekretaris Rasongko tersebut pergi, Miranda menutup lagi pintu sampai rapat lalu berbalik menghadap Geraldian. Hendak menjawab kernyit bingung Geraldian di kursi kerjanya. "Kenapa?" katanya. "Ada rapat dadakan nanti siang," jawab Miranda, lalu duduk di sofa. "Jam berapa?" "Jam 11. Geraldian beranjak. "Berarti aku harus segera menemui Pak Gali. Aku ingin segera menyampaikan data penting Elf Corps Group sebelum benar-benar pergi dari perusahaan ini." Geraldian menyebut nama kompetitor yang sudah dia telepon kemarin malam. "Oke, pukul 11:02 waktu Indonesia Barat di ruang rapat gedung Elf Corps Group." Ruang rapat sudah hening tak bersuara. Para pemegang saham sudah lengkap di kursinya masing-masing. Momen ini hampir serupa dengan yang terjadi di rumah Rasongko tempo lalu, namun dengan suasana yang berbeda. Tatapan Geraldian pada Herlan seperti dingin membeku. Lelaki itu beberapa kali Herlan sadari menatap dirinya serupa bangkai anjing yang mengeluarkan aroma busuk. Mereka semua diam membisu, saling sibuk dengan masing-masing gadget yang mungkin masalah pekerjaan juga. Sang kepala rapat, yang adalah Rasongko baru selesai urusannya di Singapura dan sedang di perjalanan. Agak menjengkelkan memang, menunggu seseorang yang tak patuh aturan. Namun mereka semua tahu, ini merupakan kali pertama Rasongko datang telat. Waktu jeda ini Geraldian pakai demi menetralkan emosinya yang campur aduk. Tepat di depan matanya, orang yang paling dia benci duduk santai menatap layar laptopnya. Mata biru itu begitu pas di struktur wajahnya yang putih bersih. Mata biru itu cuma lens. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri saat dia melepasnya. Penipu, bagaimana bisa seorang budi bisa memalsukan kematiannya dan menjelma jadi lelaki kuat bernama Herlan. Riwayat hidupnya yang memiliki orang tua berkebangsaan luar serta tinggal di luar negeri membuat Geraldian ingin tertawa. Lucu sekali, benar-benar pintar dan licik, tipikal lelaki sosiopat. Beberapa menit kemudian Rasongko datang dengan setelan formalnya. Dia langsung menuju kursi kemegahannya dan mulai memimpin rapat. Geraldian meneliti jalan rapat ini dalam diam. Seperti dugaannya, rapat ini adalah rapat lanjutan untuk memutuskan siapa yang pantas memimpin Elf Corps Group antara Geraldian dan Herlan. Di tengah prolog Rasongko, Geraldian coba menyalip pembicaraan dan menjadikan dirinya dipandang sebagai pusat perhatian. Memang dia tidak sopan, berani-beraninya menyela pembicaraan pimpinan rapat. "Maaf aku menyela, tapi tujuan rapat ini tidak ada gunanya lagi karena aku memutuskan mengundurkan diri." Pertarungan sengit antara dirinya dan Herlan sudah tak berguna di saat dirinya ingin lari dari perusahaan manipulatif ini. "Aku mundur dari semua jabatan di perusahaan Elf Corps Group." Bukan lagi jadi pusat perhatian, kini Geraldian jadi bintang-bintang di ruangan ini berkat ucapannya itu. Bersambung, 174. "Kamu tahu nggak, Geral, sebelum Selena Gomez punya Lose You to Love Me dan membuat aku sadar pada esensi kehilangan untuk menemukan jati diri kita, seorang inspirator asal Amerika Serikat pernah berkata, kamu harus siap kehilangan segalanya untuk bisa mendapatkan dirimu yang seutuhnya." Nama inspirator itu Ian Lavanzan. Suara khas Selena Gomez masih mendayu di mobil Alfred Geraldian. Sekarang pukul 5:30 sore di mana semburat senja sudah menaburi langit yang menaungi gerak roda mobil yang membawa mereka. Tanpa kata jemari Miranda bergerak sendiri merangkum jemari kekasihnya di atas tuas rem. "Aku tidak apa-apa, kok," lirik Geraldian memutar kemudi miwati lampu lalu lintas. Dia tahu maksud perkataan Miranda berserta lagu yang diputar ini untuk menghibur dirinya. Dia baru saja kehilangan sesuatu yang berharga dan Miranda hadir sebagai obatnya. Namun serius loh, Geraldian merasa baik-baik saja, bahkan dia tidak pernah selega ini sebelumnya. "Elf Corps Group itu udah kayak rumah kamu, Geral. Aku tahu rasanya kehilangan sesuatu yang sudah menjadi jati diri kita. Tapi kamu jangan pernah lupa, di balik kehilangan terdalam seorang manusia, selalu ada hal yang bisa dipelajari."
Seperti kata lagu ini, Geraldian resapi lagi jantungnya yang berdegup, seketika dia tersentak oleh rasa kosong yang hadir. Ya, Miranda benar, jantungnya terasa berdetak dengan degup yang berbeda. Sanubarinya kosong, segalanya mulai terasa berbeda ketika Geraldian merasa ada yang hilang dari hidupnya. Elf Corps Group sudah aku lepas, tidak ada gunanya menoleh ke belakang. Rapat tadi siang dipenuhi banyak raut terkejut saat Geraldian mengatakan maksudnya. Dia mundur dari Elf Corps Group. Semua pemegang saham Elf Corps Group memandangnya tak percaya, seperti tengah menatap kucing yang menolak makan ikan segar. Mereka tahu betapa Geraldian loyal pada perusahaan ini, mereka memang berlagak bisu namun tidak buta. Geraldian yang mengundurkan diri jelas merupakan hal aneh yang mereka sebut sebagai fenomena. Geraldian tersenyum miris teringat ucapan ayahnya. Mengundurkan diri, serius loh, Geraldian. Kamu tidak sedang tarik ulur agar kami kembali menyerahkan kepemimpinan Elf Corps Group padamu, kan? Bahkan ayah kandungnya sendiri, yang berkat benihnya dia hadir sebagai Geraldian Rasongko di muka bumi menganggap perkataannya sebagai lelucon. Lalu di kursi seberang, Seringean mencemooh Herlan bermata biru menyentak Geraldian. Yang bisa Geraldian lakukan saat itu cuma menatap dua manusia itu bergantian dengan sorot kebencian. Mereka bertiga berbagi darah. Namun peribahasa darah lebih kental dibanding air jelas tidak berlaku padanya. Malah yang kini Geraldian lihat dari kedua wajah ayah dan pamannya itu cuma perasaan terluka karena kebohongan yang disusun rapi. Keinginan untuk pergi melarikan diri dari perusahaan ini semakin memuncak. Aku serius dengan keputusanku. Ya sudah kalau begitu, lagi pula kamu sudah dewasa tidak perlu lagi bantuan sokongan dari ayahmu. Ini juga demi kebaikan Elf Corps Group, perusahaan besar ini memerlukan pemimpin yang lebih tegas darimu Geraldian. Dan kita sudah punya orangnya. Kalau belum tahu identitas Herlan sebenarnya, mungkin sekarang Geraldian akan berpikir ayahnya ini diguna-guna oleh Herlan sampai sebegitu menurutnya. Namun Naira sudah memberitahunya soal identitas lelaki itu. Ini jadi terasa masuk akal. Rasongko mencampakkan putranya sendiri demi seorang adik yang juga berbagi darah yang sama dengannya. Mereka berada di posisi yang sama. Jadi, setelah memastikan keputusan pengunduran dirinya sudah final serta anggota rapat juga mulai memahami keputusan Geraldian dan menerima Chief Executive Officer baru mereka secara sah, barulah Geraldian keluar dari ruang menyesakan itu dan membawa Miranda pulang. Dan cuma memutar-mutar jalanan tidak punya tujuan. Melintasi lalu lintas dengan kepadatan yang merayap diam-diam adalah terapi yang dijadikan pengobatan oleh Geraldian. Terutama ditempati Miranda yang tidak berhenti menceramahinya soal kehilangan dan esensinya. Apa yang akan kita lakukan nantinya? Tanya Miranda menerawang, menjadikan semburat senja di ufuk sebagai tontonan menarik. Netranya melebar antusias. Bahagia, perempuan itu melirik Geraldian di sampingnya dan memberanikan diri menyela. Bisa berhenti dulu di sini. Tidak setiap hari kita bisa memandang senja sebaik ini. Baiklah, Miranda benar. Tidak akan setiap hari mereka bisa merasakan angin sepoi-sepoi dari jendela yang terbuka dengan pemandangan langit berwarna oranye penuh seperti ini. Mobil Geraldian menepi di pinggir jalan yang cukup sepi, mepet ke trotoar yang juga luas. Dari dalam mobil, hanya dibatasi kaca hitam mobil Geraldian, senja itu ditonton berdua. Tadi kamu bertanya apa yang akan kita lakukan setelah pengunduran ini? Kita hanya akan tidur dan makan Miranda. Tanpa deadline yang harus dikerjakan dan beban kemajuan perusahaan menjadi tanggungan. Kita berdua akan jadi pengangguran yang bahagia, jawab Geraldian tersenyum simpul. Kita akan membaca buku berdua, aku bagian yang membacakan dan kamu yang mendengar. Aku tipe visual soalnya tidak bisa membayangkan sebuah cerita cuma modal suara. Lalu kita juga akan liburan bertiga tanpa harus mengurus jatah cuti. Percayalah Miranda, menganggur itu akan jadi pekerjaan yang melelahkan. Miranda terkikik geli dengan semua ucapan yang dikatakan Geraldian. Sangat tidak masuk akal, masa menganggur akan melelahkan. Semuanya akan baik-baik saja jika dijalani bersama. Tambah Geraldian membalik genggaman sehingga kini tangannya yang menggenggam erat jemari mungil Miranda. Miranda menunduk, mendaratkan kecupan di toltan jemari mereka. Senyumnya meluncur kemana-mana, diam-diam Geraldian simpan dalam pikirannya sebagai momen yang harus dia ingat saat semesta lagi-lagi menorehkan luka. Kamu tahu kan Geral, apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Mendukungmu, lirih Miranda dengan suara lembut. Kamu selalu berusaha untuk melindungiku, dan kini saatnya aku yang akan menjadi pelindungmu. Miranda tersenyum tulus ke arah Geraldian,
sembari mengeratkan genggaman tangannya pada jemari kuat Geraldian. Meski Geraldian berkata ia sudah ikhlas melepas Elf Corps Group, tapi Miranda tahu ada sebersit rasa kecewa yang dirasakan oleh lelaki itu meski disembunyikannya. Namun, Miranda tidak ingin memaksa Geraldian. Biarlah Geraldian memutuskan sendiri apa yang terbaik untuknya. Kini, bukan alunan nada Lose You to Love Me lagi yang mengalun, melainkan I'll Never Love Again milik Lady Gaga feat Bradley Cooper. Don't want to feel another touch. Don't want to start another fire. Don't want to know another kiss. No other name falling off my lips. Don't want to feel another touch. Don't want to start another fire. Don't want to know another kiss. No other name falling off my lips. Miranda mencoba mengikuti lirik. Geraldian tersenyum simpul, menarik tangan Miranda dalam genggamannya untuk dia kecup sebelum tubuh mungil perempuan itu dia dekap dan mencium bibirnya penuh ketulusan. Bersambung, 175. Besoknya, di gedung Elf Corps Group. Hari terakhirnya di Elf Corps Group, Geraldian dan Miranda kompak mengurus proses pengunduran diri sesuai prosedural. Kayaknya nggak ada deh pengangguran sebahagia kita. Celetukan Miranda memantik wajah penasaran Geraldian. Lelaki itu tidak fokus karena sedang membereskan semua barang-barangnya semenjak menjabat Chief Executive Officer di Elf Corps Group, jadi agak panjang waktunya mencerna ucapan Miranda. Kendali hidup kita ada di tangan kita sendiri, Mir. Ini cara terbaik kita mengendalikan masa kini kita. Miranda mengedikkan bahunya. Yap, bener. Oh ya, gimana dengan besok? Apa kita masih harus datang? Kalau mengikuti aturan prosedural harus menunggu beberapa hari dulu sebelum perusahaan mendapat pengganti, kan? Besok tidak perlu datang, hari ini adalah hari terakhir kita di sini. Geraldian menjawab tegas. Oh, oke. Miranda mengangguk. Geral, Miranda dan Geraldian serentak menatap pintu. Pintu memang sengaja tidak ditutup tadi karena mereka memang cuma ingin membereskan barang-barang. Kamu serius mau mengundurkan diri? Tanya Pak Abram, salah satu rekan Geraldian yang jabatan strukturalnya di bawah jabatan Geraldian. Lelaki berkacamata kotak itu menatap tumpukan kotak kardus di lantai dengan hela nafas terhembus. Kenapa mendadak? Perusahaan ini sudah jadi rumah kita. Aku pertama kali datang bekerja di sini karenamu Geral. Elf Corps Group tidak lagi perusahaan yang bisa menampungku jika kamu tidak ada. Sikap Miranda langsung berubah formal. Ya, di kantor ini Pak Abram tergolong orang yang disegani. Miranda langsung mengangguk menyapa dengan sopan. Halo, Miranda, sapa Pak Abram ramah. Halo Pak, selamat siang. Silakan duduk, mau saya buatkan kopi? Tidak perlu, Mir, saya cuma mau bicara dengan Geraldian. Kata Abram menolak. Kamu tidak usah keluar, lagi pula yang saya bicarakan bukan masalah kerjaan. Baik, Pak, timpal Miranda, kembali melanjutkan menyusun barang Geraldian yang akan dibuang. Segalanya terjadi mendadak, jadi pengunduran diri ini juga tiba-tiba, kata Geraldian menjawab pertanyaan awal Abram. Tapi semenjak Chief Executive Officer baru datang, semuanya sudah diprediksi bakal seperti ini Bram. Orang yang dimaksud Geraldian tentu saja Herlan. Aku sama sekali tidak paham kenapa Pak Rasongko lebih mempercayai orang lain dibanding dirimu, anaknya sendiri, seru Abram menggeleng-geleng tak mengerti dengan pola hubungan keluarga konglomerat ini. Geraldian mengedipkan bahu, memilih diam dibanding berkoar-koar bahwa sikap ayahnya sebenarnya masih masuk di akal. Herlan adalah adik kandungnya, posisinya dengan Geraldian jelas hampir setara. Aku tidak suka dengan Pak Herlan, bisik Abram tak habis pikir. Dia bukan dirimu. Dia tidak bisa kujadikan bos yang tegas sekaligus asik diajak nongkrong. Kamu hanya perlu bersikap profesional, dia bos baru Elf Corps Group sekarang. Bukan lagi sementara, jabatan itu akan melekat sempurna pada Herlan. Aku tidak bisa, timpal Abram. Apa maksudmu? Tanya Geraldian. Aku juga akan mengundurkan diri, kata Abram tegas dengan sorot tajam. Perusahaan ini sudah sepaket dengan dirimu Geraldian, bertahun-tahun Elf Corps Group berada di bawah pimpinanmu. Dan sekarang ketika kamu mengundurkan diri, maka esensi perusahaan ini juga akan pudar. Entah apa yang akan dilakukan Chief Executive Officer baru itu nantinya, yang pasti aku juga akan mengirim surat pengunduran diriku ke Departemen Personalia. Gerakan menyimpan berkas tak dipakai ke dalam kardus terhenti, Miranda menahan nafas. Ingin menguping lebih jauh. Diamlah di sini, bantu Elf Corps Group sesuai dengan misi perusahaan ini meskipun dengan pimpinan baru. Aku sudah mengambil keputusan. Geraldian menghela napas,
tidak tahu harus berkomentar seperti apa. Bahagia karena dia punya bawahan yang loyal atau sedih karena bisa membuat Abram kehilangan pekerjaan. Kalau kamu mencemaskan pekerjaanku setelah ini, percayalah Geralt, lebih baik mencari pekerjaan kecil di luaran sana daripada bekerja atas musuhmu sendiri. Herlan bukan musuh, ungkap Geraldian berusaha menyembunyikan raut geramnya ketika menyebut nama itu. Dia adalah musuhmu, Geralt. Dan, musuhmu adalah musuhmu juga. Geraldian tahu dia tidak punya hak mengganggu keputusan yang sudah diambil. Berapapun banyaknya kalimat yang dia katakan sebagai penyangkalan, Abram nyatanya tetap mengirim surat pengunduran diri. Miranda dan Geraldian sudah membersihkan ruangan mereka jadi kosong melompong, berpindah ke dalam tumpukan kardus yang terbelah jadi dua bagian. Menuju tong sampah dan menuju mobil Geraldian untuk dibawa pulang. Miranda sedang membawa satu kardus kecil ketika Veronica yang melihatnya turun dari lift tiba-tiba berlari dan memeluk tubuhnya. "Kok nggak bilang-bilang mau keluar?" Miranda meringis, menunjukkan kardus yang dia bawa agar Veronica segera menyingkir dari jalannya. Ini berisi tumpukan buku super tebal milik Geraldian, beratnya sudah mirip bocah 7 tahun. Ada suatu hal yang memang datangnya mendadak, maaf tidak bilang-bilang dulu. Apa pengunduran diri Pak Geraldian ini berkaitan sama pimpinan baru kita? Tanya Veronica. Yap, dan ada lagi masalah lainnya. Aku tidak suka Pak Herlan, dia itu sok ganteng, suka genit. Dia tidak seperti Pak Geraldian yang menghormati semua pegawai perempuannya. Miranda cuma bisa mengulas senyum simpul. Dia akan jadi puncak Elf Corps Group. Kamu pasti bisa betah di sini. Kamu tahu nggak Mir, bagian departemen personalia sekarang sibuk, kata Veronica sembari mengiringi langkah Miranda ke depan gedung. Oh ya, kenapa? Karena banyak pegawai yang mengundurkan diri, jawab Veronica. Senyum Miranda surut sepenuhnya, perempuan itu menoleh dengan kernyit bingung. Oh ya, yep, angguk Veronica. Hampir semua bawahan yang strukturalnya di bawah Pak Geraldian mengajukan surat pengunduran diri hari ini. Dan kamu tahu kan Mir, kalau pimpinan kelompok keluar rata-rata anggotanya juga akan keluar, di sini terkenal dengan pola loyal seperti ini. Ucapan Veronica membuat Miranda diserang haru yang membuncah. Tatapnya menyasar punggung Geraldian yang berdiri di samping mobil, memasukkan barang-barangnya ke sana. Ingat perkataanku dulu nggak, Mir? Aku pernah bilang kalau Pak Geraldian itu bos kaku banget kayak Kanebo. Dia kadang membuatku ingin menyulapnya jadi bos yang humble, biar seru kalau kerja dan nggak bikin tegang. Tapi semenjak kenal sama Pak Herlan, aku setuju kalau Pak Geraldian itu berkali lipat lebih baik dari Pak Herlan. Bos baru Elf Corps Group itu begitu genit dan sok akrab. Terima kasih sudah memuji Geraldian, aku menghargai ucapanmu Veronica. Tapi tolong jangan ikut keluar juga ya. Elf Corps Group perlu karyawan loyal seperti kamu. Sedih, sini aku peluk. Selepas berpamitan dengan Veronica, serta teman-teman Miranda lainnya, segera dia menuju mobil Geraldian dan duduk di jok sebelah pengemudi. Tanpa basa-basi Miranda langsung to the point mengatakan sesuatu yang berkecamuk di pikirannya. Selain Pak Abram katanya banyak yang mengundurkan diri hari ini, kata Miranda. Geraldian menoleh dengan wajah terkejut. Oh ya, Miranda mengangguk. Mereka semua menyayangimu, Geralt. Mereka tidak mau bekerja atas perintah orang selain dirimu. Tapi perusahaan ini akan mundur kalau sebagian besar karyawannya pergi, Miranda. Di tengah rasa sakit yang bercokol karena harus meninggalkan perusahaan yang sudah membesarkan namanya, Geraldian malah mencemaskan kondisi Elf Corps Group. Bersambung 176. Mereka tak bernama, melewati hari tanpa saling sapa, tak pernah bercanda apalagi berbincang kesana kemari. Rekan-rekan Geraldian di Elf Corps Group, yang mungkin perannya dia lupakan saking banyaknya pegawai Elf Corps Group di gedung pencakar langit itu. Namun dalam sehari semuanya mendadak berubah. Mereka memang tak bernama, namun kekuatannya melebihi samudera mengamuk ketika bersatu. Heningnya malam adalah saksi betapa Geraldian diam dengan perasaan haru memenuhi sanubarinya. Di pelukannya ada seorang perempuan menawan yang mengunci hatinya rapat-rapat. Cepat tidur, Geralt, gumam Miranda parau. Antara sadar dan tidak karena dicerabut ke dunia mimpi. Perempuan itu lelap di dada Geraldian, menyandarkan kepala mungilnya di atas jantung Geraldian yang berdegup. Hampir terlihat seperti perempuan rapuh yang menyerap energi di tubuh Geraldian. Namun fakta yang sebenarnya malah sebaliknya. Geraldianlah yang menyerap energi perempuan itu. Mirandalah yang berperan sebagai manusia kuat di sini, menenangkan Geraldian yang masih agak linglung pasca melepas Elf Corps Group.
Aku tidak bisa, gumam Geraldian menatap sofa tunggal di dekat jendela yang terpapar sinar bulan. Ini permintaan Geraldian sendiri tadi sore. Miranda yang hendak menutup gorden jendela dilarang Geraldian, menatap bulan adalah terapi katanya. Kelopak yang sudah lelap itu kembali terbuka mendengar jawaban Geraldian. Kulit pucat Miranda terlihat lebih indah dibanding sabit di luar. Kamu lagi mikirin apa, Abram? Dan karyawan yang juga mengundurkan diri. Jawab Geraldian menghela napas. Memang benar ya, Mir. Manusia akan menyadari satu hal amat berarti setelah hal itu direnggut paksa. Aku jadi menyesal telah mengabaikan posisi mereka selama di Elf Corps Group. Definisi sahabat itu memang seperti itu, Geral. Mereka yang datang saat kondisi sedang gelap gulita. Satu kecupan ringan Miranda dapatkan di keningnya. Aku cinta kamu, sangat, dengan seluruh jiwaku, bisik Geraldian tulus. Kenapa aku? Kekeh Miranda. Dia suka kalau Geraldian sudah terbuka soal perasaan seperti ini, namun ini agak aneh. Mereka sedang membicarakan karyawan Elf Corps Group yang loyal terhadap Geraldian tapi lelaki itu malah mengungkapkan perasaan padanya. Dunia itu udah indah dengan segala baik buruknya, namun karena gelap mata aku selalu lupa diri. Lalu kamu hadir dengan sejuta rangkaian kata-kata puitismu itu dan menjadikannya luar biasa. Terima kasih, Mir, kamu sudah mau menjadi pembersih kacamataku yang kadang-kadang buram dan membuatku buta. Miranda terkekeh di pelukan erat yang belum terlepas ini. Napas mereka beradu dalam deru yang serupa. Karbon dioksida mereka yang keluar sebagai hasil respirasi saling berangkulan di udara, lantas menarik oksigen tanpa perlu rebutan. Mereka sudah diciptakan untuk bersama. Tuhan menciptakan Miranda Prameswara sebagai obat bagi makhluk Adam bernama Geraldian. Dan Tuhan juga menciptakan Geraldian sebagai bukti kebaikan hati Miranda. Aku tidak tahu bagaimana hidupku tanpa kamu. Sebuah tanya kadang mampir bertamu, matikah kamu Geraldian tanpa perempuan bidadari ini hadir sebagai terapi. Perempuan dalam dekap dadanya ini adalah bentuk lain dari infus yang memberi tenaga pasien yang divonis akan segera mati. Perempuan yang tengah dia kecupi kelopak matanya ini adalah jelmaan bidadari yang tak sengaja Tuhan kirimkan untuk menghiburnya. Miranda Prameswara, yang ingin sekali dia ganti nama belakangnya menjadi namanya adalah wujud masa depannya yang masih samar. Jangan pergi, Mir, ucap Geraldian parau. Tetaplah tinggal meskipun aku memintamu menjauh. Tidak akan pernah, bisik Miranda membalas. Berita pengunduran diri massal pegawai Elf Corps Group seketika langsung menyebar serupa wabah penyakit mematikan. Bagian Departemen Personalia menerima tumpukan surat pengunduran diri. Orang yang keluar masuk ruangan tersebut lantas menyimpulkan bahwa gosip yang beredar tentang pengunduran diri massal adalah hal yang faktual. Dan karena ada yang lebih mudah menyebar dibanding virus mematikan yang menular, yang bernama gosip, yang katanya nikmat dinikmati bersama kopi di lingkaran perkumpulan, gosip itu sampai juga di telinga Herlan. Apa? Hampir 10% karyawan Elf Corps Group Pusat mengundurkan diri setelah tahu Pak Geraldian mengundurkan diri, Pak. Jawab perempuan yang Herlan ketahui sebagai resepsionis itu dengan suara mencicit. Herlan baru beberapa saat sampai di lantai depan gedung Elf Corps Group saat telinga jelinya tidak sengaja mendengar pembicaraan rumpi karyawati-karyawati Elf Corps Group. Dan serupa mendengar petir, maniknya melebar dengan cara tak wajar. Rahang yang biasanya menebar senyum menggoda itu kini mengeras karena emosi. Si brengsek Geraldian sudah keluar dengan merendahkan dirinya, namun masih saja ada hal yang membuat Herlan kesal dengan lelaki itu. Tanpa berpamitan, Geraldian bawa kaki beralas Charles Rothpline to Oxford milik Rockportnya menuju lift. Lelaki itu menunggu pintu lift tertutup lantas dia buka saku jasnya merogoh ponsel. Halo kakak, ada berita buruk di Elf Corps Group. Di seberang suara Rasongko bertanya penasaran. Bibir Herlan berkedut oleh geram ketika menjawab. Para karyawan mengundurkan diri karena si sialan Geraldian itu pasti menghasutnya. Herlan melanjutkan dengan suara desisan tajam. Seret putramu itu ke hadapanku. Dia harus dihentikan agar tidak membuat karyawan Elf Corps Group mengundurkan diri semua. Setelah berspekulasi jika Geraldian lah yang berbuat kekacauan di Elf Corps Group, Rasongko pun langsung menghubunginya. Aku tidak menghasut siapapun, demi apapun apa surat pengunduran diriku tidak cukup membuatmu puas. Teriak Geraldian mengumpati jendela terbuka yang memberinya pemandangan kolam renang di bawah. Para karyawan Elf Corps Group tiba-tiba mengirimkan surat pengunduran diri secara massal. Memangnya siapa lagi yang bisa menyebabkan hal itu kalau bukan karena hasutanmu? Sentak Rasongko di seberang telepon.
Geraldian meremas ponselnya sampai buku-buku jemarinya memutih. Sial, dia tidak mau tantrum lagi di saat seperti ini. Kamu memang iblis. Jaga bicaramu pada ayahmu sendiri, Geraldian. Desis Rasongko kejam. Seorang ayah tidak akan pernah menuduh anaknya melakukan hal keji. Mereka semua pergi karena memihakku, bukan karena aku yang menghasutnya. Berhenti omong kosong, datang ke Elf Corps Group dan ayo kita bicarakan permasalahan ini. Geraldian menarik napas kasar, lalu menghembuskan nafas perlahan dari mulut dan hidung. Sabar Geral, sabar. Aku menunggumu jam 3 sore. Tidak ada gunanya mengelak, Rasongko punya banyak hal untuk memaksa Geraldian datang, meski dengan kaki pincang terbata-bata sekalipun. Oke, timpal Geraldian ketus. Tut, sambungan dimatikan sepihak. Jangan jauh-jauh ke salam, sebuah kata perpisahan saja tidak ayahnya katakan. Seringaian mengerikan tercetak di wajah lonjong Geraldian, lelaki itu berdeci. Berbalik cepat dan langsung menghujamkan kepalan tangan berisi ponselnya ke tembok. Dia marah luar biasa. Dia benci mengakui kalau Rasongko adalah ayah kandungnya. Tok, siapa? Tanya Geraldian ketus. Mama menyuruhku memanggilmu, dia baru saja selesai membuat sarapan. Suara Arai. Geraldian mengangguk, dia tahu Arai tidak akan bisa melihatnya makanya dia menambahkan dalam bentuk lisan. Aku akan turun sebentar lagi. Bersambung. 177. Genderang perang telah bergabung semenjak Rasongko mendepaknya dari singgasana Elf Corps Group. Pedang ibaratnya sudah diasah demi peperangan antara anak dan ayah, ditambah satu musuh baru bernama Herlan, yang tidak menerima tawaran kerjasamanya dan malah menoreh luka baru yang lebih serius. Herlan nyatanya datang bukan untuk mengusik Miranda. Lelaki beriris biru samudera itu datang untuk mengisi posisinya kembali setelah menjalani puluhan tahun dalam penyamaran. Ingat kataku. Apa? Tanya Geraldian ketus. Agak membentak. Dia sedang menikmati pagi yang damai bersama calon istri dan putranya yang semakin hari semakin sulit dipercayai adalah anaknya. Dan tiba-tiba saja sebuah telepon dari orang yang dia blacklist dari hidupnya datang dan mengacaukan paginya. Sebuah usap halus dari tangan lembut mendarat di lengan Geraldian yang terbalut kemeja putih. Kamu tahu nggak, Geral? Semakin kamu kesal begini hanya karena usik kecil dari mereka, ini malah semakin membuat mereka senang. Tujuan mereka membuat kamu terganggu berhasil. Di dunia ini, dari banyaknya gangguan yang pernah menerpa hidupku, cuma satu hal yang paling aku benci. Cuma atau hal Miranda dan itu adalah buruk sangka. Lelaki tua bangka itu boleh saja mendepakku untuk memenangkan adik kandungnya sendiri, tapi apa harus menuduhku macam-macam? Demi apapun aku ingin sekali memutar waktu dan memohon pada Tuhan agar ayahku bukan dia. Miranda menarik tangannya menjauhi lengan Geraldian. Dia menghela napas. Sudahlah. Kalau tantrum begini yang harus Miranda lakukan cuma diam dan mendengarkan. Semua kontak fisik jenis apapun malah akan memantik emosi yang semakin larut. Waktu bertanya kenapa dia harus ikut menemani Geraldian, lelaki itu cuma menjawab singkat tanpa menatap wajah Miranda sedikitpun. Katanya, aku nggak bisa ke sana tanpa kamu. Tumpukan tepung, coklat, meses, dan mentega Miranda masukkan lagi ke dalam lemari. Tadinya dia mau membuat makanan ringan kecil, tapi karena Geraldian sudah bertitah, dan Miranda juga tidak mau ada sesuatu yang menimpa Geraldian nantinya, terpaksa dia mengikuti perintah itu. Harusnya kamu senang, Geral, ungkap Miranda menahan nada suaranya agar tak ikut-ikutan membentak. Perusahaan Elf Corps Group akan kehilangan banyak karyawan baik karena kamu. Ini membuat Herlan dan ayahmu kelabakan makanya menuduhmu seperti itu. Maksud perkataan Miranda, dibanding ngomel-ngomel panjang lebar seperti perempuan PMS, lebih baik lelaki itu memikirkan masalah ini dengan kepala jernih. Tidak adanya sahutan membuat Miranda menoleh. Dia menghela napas saat melihat kekasihnya sedang memijat dahi. Menghapus jarak, perempuan itu bergeser dan mengambil jari telunjuk tangan kiri Geraldian dan menggunakan jari jempolnya sebagai pengganti. Aku pernah membaca sebuah novel, katanya penyakit paling mematikan itu ada di diri manusia. Di sini, Miranda letak meraba jantung Geraldian. Sikap emosional yang berlebihan, perfeksionis parah, berburuk sangka, iri dan dengki sampai rasa dendam adalah monster kecil yang bisa membunuh kamu kapan saja kalau dipelihara. Miranda tersenyum manis. Coba pahami diri kamu, Geral. Cari hal yang bikin kamu ngerasa capek dan perbaiki segera. Jangan takut, aku selalu ada di samping kamu buat memberi pelukan jika kamu kesulitan seperti ini.
Setelah dijadikan media pelampiasan emosi, dalam bentuk didiami, dibentak-bentak, kini Geraldian menjadikan Miranda sebagai pelayan pribadi penunggu mobil. Miranda berdeci, tadi aja nyuruh aku nemenin, sampai bilang nggak bisa pergi tanpa aku, sekarang melipir sendirian. Ketika sampai di depan gedung Elf Corps Group tadi, bukannya membukakan pintu mobil seperti biasanya, Geraldian malah mengecup dari Miranda lama lewat jendela mobil yang terbuka lalu memberi titah, "Kamu tunggu aja di sini. Jangan ikut masuk." Saat itu tentu saja Miranda langsung protes. "Loh kok gitu? Buat apa aku dibawa kalau ujung-ujungnya diem di mobil begini?" Geraldian menipiskan bibirnya mendengar nada kesal Miranda. Tapi Miranda tidak sedikit pun takut, dia malah mengangkat dagunya dengan ekspresi tak percaya. Seolah Geraldian baru saja mengajaknya ke pasar malam namun tidak mengizinkannya menaiki biang lala. "Lebih baik kamu diam aja di sini. Aku baru ingat kalau aku mau ketemu Herlan," gerutu Geraldian. "Terus apa hubungannya? Si Budi itu selalu menjadikanmu objek membuatku kesal. Tolong patuhi aku sekali ini saja dan jangan buat aku cemas." Kalau bukan nada lelah yang Geraldian gunakan, sudah Miranda libas pendapat itu dengan kalimat andalannya, "Kamu itu nggak masuk akal, Geral. Atau bahkan, gila, memang gila kamu itu. Cemburu tak berdasar." "Oke deh." Akhirnya cuma kata seperti itu yang keluar. Geraldian mengangguk lalu berbalik menuju pintu masuk. Meninggalkan Miranda dalam kotak besi berjendela kaca menggerutu sendirian. Dia tidak tahu berapa lama Geraldian bisa menyelesaikan urusannya, dan pikiran ini membuatnya tak sabar duluan walaupun belum menunggu lama. Jadi, untuk mengusir rasa bosan yang menumpuk, Miranda sumpah lubang telinganya dengan headset dan menekan play Spotify hip hop. Lalu kemudian mengunjungi berita gosip selebriti dalam negeri. Setelah bosan bermain terus dengan ponsel, seseorang mengetuk pelan kaca jendelanya yang memang sengaja ditutup. Wajah segar Geraldian terbayang setelah Miranda menoleh. "Kok cepat?" tanya Miranda sembari menurunkan kaca sampai full. Geraldian tidak menjawab, malah memutari badan mobil lalu duduk di kursi miliknya. "Memangnya harus lama?" "Nggak, aku nanya aja." Sebuah senyum kecil diam-diam terbit dari wajah lelaki yang tadi pergi dengan mulut muram itu. Entahlah, Miranda sangat penasaran namun tahu diri agar tidak mengusik Geraldian yang sedang baik begini. Geraldian menyalakan mesin dan meninggalkan kawasan Elf Corps Group dengan laju sedang. Tiba-tiba Geraldian menoleh pada Miranda. "Kamu benar Mir, fenomena pengunduran massal ini harusnya membuat aku bahagia." Miranda menoleh dengan sorot tenang. "Itu tandanya aku dipercayai, kan?" "Iya," angguk Miranda. "Gimana tadi pertemuannya dengan Rasongko dan Herlan?" "Mereka kesal, dan aku juga menjelaskan tentang kebenarannya. Aku memang tidak menghasut siapapun. Dan mereka masih tidak percaya. Lalu aku ingat ucapanmu tadi, seharusnya aku senang menganggap ini dari sudut pandang aku. Dan setelah dipikir-pikir buruk angkanya Rasongko padaku tidak memberiku dampak negatif apapun, jadi kupikir ini hal baik untuk membuat mereka kesal. Lalu, mereka memintaku membujuk para karyawan agar tidak menjendurkan diri, dan aku menolak. Itu urusan mereka, bukan urusanku lagi." Miranda tersenyum bahagia, senang rasanya melihat orang yang kita sayangi mampu melihat semua keburukan dari sisi positif. Berarti Geraldiannya sudah berubah. Geraldian sudah mulai dewasa. Miranda menyandarkan kepalanya di bahu tegap Geraldian. "Aku bangga sama kamu, Geral. Dan tahu kejutannya seperti apa?" tanya Geraldian antusias. "Aku sengaja memanggil Herlan dengan nama aslinya dan dia ekspresinya seperti melihat hantu. Dia tidak menyangka aku mengetahui rahasia besarnya." Bersambung 178. Bohong semisal dia katakan beban yang dia pikul di pundaknya bisa dia atasi sendiri. Tidak pernah semudah pikirannya. Tuhan beri manusia masalah untuk belajar banyak hal, bagaimana mengendalikan diri di data jantung mengelus meminta dilampiaskan, mata perih meminta dibiarkan menangis dan pundak yang ingin punya sandaran. Miranda punya bocah kecil bernama Arai Prameswara yang sudah dia jadikan alasan hidup selama ini. Dan sekarang bertambah satu personil pelengkap keluarga bagi bocah kecil berusia 7 tahun. Sosok ayah yang sebenarnya, namun hidup mereka tidak serupa kisah Cinderella yang berakhir happy ending ketika bertemu dengan pangeran. Kisah Miranda dan Geraldian lain. Mereka mencecap duri kisah romansa dulu sebelum diantarkan ke mahligai pernikahan. Masalah tidak berhenti dan Miranda juga lelah terus dijadikan sandaran. Dia juga ingin bersandar.
Kemudian sebuah dering telepon tiba-tiba datang dan membuat perempuan yang sedang menatap kosong jendela dari dalam villa itu mengambil ponsel di depannya dan menatap layar. Sebuah nama membuatnya teringat salah satu kutipan Muhammad Ali, persahabatan bukanlah sesuatu yang bisa kau pelajari di sekolah. Tapi kalau kau belum belajar memahami maknanya, maka kau belum belajar apapun. Dina hadir sebagai bentuk pembelajaran, bahwa persahabatan mengandung makna yang tidak bisa dipelajari di sekolah manapun. Halo, tanya antusias yang beriringan dengan senyum mereka hadir sebagai bentuk kebahagiaan. Apakah kamu pernah punya sahabat, yang hanya mendengar suaranya saja beban hidupmu berasa berkurang? Ya, sekarang Miranda merasakannya ketika mendengar jeritan Dina di seberang telepon. Kamu lagi apa, Beb? Oh ya, Miranda jadi lupa memberitahu sahabatnya tentang status terbarunya. Miranda menunjuk seluruh dapurnya yang kosong melompong. Dia tahu Dina tidak bakal melihat gestur tubuhnya tapi mungkin ini cuma refleks. Menjalani hari pertama pengangguran. Masak, nonton televisi, makan dan tidur. Aku habis masak. Pengangguran. Lalu mengalirkan sebuah cerita mulai dari awal ketika Geraldine tantrum. Fakta bahwa Herlan adalah Budi. Semua kebohongan yang menghantam psikis lemah Geraldine. Surat pengunduran diri mereka sampai kisahnya saat ini. Menjadi ibu rumah tangga yang sebenarnya tidak bisa disebut ibu juga, karena statusnya dengan Geraldine yang belum sah di mata hukum maupun agama. Oh my god, aku nggak tahu sih harus ngerespons gimana. Mau bilang congratulations juga ini berita suka, tapi kalau aku mau ngomong turut sedih kalian jelas tidak sedang bersedih hati sekarang, ungkap Dina tampak kebingungan dengan dirinya sendiri. Miranda mengulum bibir, menggunakan tangan kanan untuk memegang ponsel sementara tangan kirinya mengaduk teh. Aku juga nggak tahu harus gimana, Di. Semuanya terjadi tiba-tiba. Kadang-kadang aku juga ngerasa capek. Sebelum kenal sama Geraldine, kamu tahu kan satu-satunya masalahku itu cuma waktu. Aku nggak bisa ngatur waktu mengurus Arai dengan kondisiku yang harus bekerja. Namun sekarang masalahku seperti tumpahan air dari langit yang menghantam kepalaku. Banyak sekali. Suara hela napas terdengar mengusik gendang telinga Miranda. Ini merupakan waktu yang tepat mengeluarkan keluh kesahnya. Miranda menengadah melirik pucuk tangga, memastikan Geraldine tidak bakalan bisa mendengar obrolannya dengan Dina di telepon. Demi apapun Miranda selalu jujur pada Geraldine, termasuk soal perasaannya. Namun untuk urusan batinnya yang tertekan, karena masalah Geraldine yang tak kunjung usai, Miranda simpan rapat-rapat rasa ini hanya untuk menampilkan citra seorang perempuan kuat. Geraldine kini bersandar pada tubuhnya, kalau Miranda mengaku dia tak kuat, mungkin Geraldine juga bakalan mundur dan merasa turut tertekan. And then, lanjut Dina, aku capek. Dua kata pamungkas itu keluar juga dari bibir mungil Miranda. Adukan sendok stainless dalam gelas berkaki sudah memudar seiring deru nafas tersendat bersama iringan air mata keluar. Ini titik lelahnya. Kamu nyesel kenal Geraldine? Sama sekali nggak pernah. Aku malah mikir apa aku yang membuat hidup lelaki yang aku sayangi itu jadi begini. Geraldine sudah hidup menyakitkan sejak kecil. Dia kehilangan adik kandungnya waktu umur belasan, menyaksikan ibunya ditabrak, hidup dengan banyak penyesalan yang membuat psikisnya sakit. Kamu tahu nggak, Di? Geraldine sempat dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena berulang kali mencoba membunuh dirinya. Aku pikir, apa nggak cukup semua penderitaan itu sampai Tuhan memberinya cobaan lagi sekarang? Cobaan apa yang kamu maksud, Mir? Dengan keluarnya kami dari Elf Corps Group, itu udah pukulan berat baginya, Di. Perusahaan itu bukan sekedar gedung tinggi yang diwariskan ayahnya untuknya, Elf Corps Group adalah darah yang mengalir di tubuhnya. Mungkin kalau berbincang dekat tanpa jarak membentang, Dina akan mengangguk-angguk sebagai bentuk rasa mengerti dirinya pada kisah yang dituturkan Miranda. Dan juga menggenggam tangannya, selayaknya seorang sahabat menenangkan sahabatnya. Aku nggak tahu pernah dengar dari mana, tapi katanya a person who never make a mistake never treat anything new. Jeda. Dina sengaja memberi spasi agar Miranda sempat mencernanya. Masalah di hidupku dengan hidup kamu berbeda, Miranda, mungkin lebih besar kamu. Karena jujur, masalah di hidupku cuma masalah tekanan bos besar dan tekanan pekerjaan yang selalu bikin kepala ngebul. Tapi ini aku ngomong begini bukan buat mengkotak-kotakkan masalah ya. Aku cuma ingat perkataan Tuhan kalau masalah yang diberikan manusia itu sebenarnya sudah Tuhan takar agar sesuai kemampuannya. Dina mungkin sedang mengangkat bahu acuh. Tuhan tahu kamu bisa makanya dia beri kamu masalah yang bertubi-tubi. Like someone said, kamu gak bakalan tahu apapun kalau tidak melakukan kesalahan di hidupmu.
Geraldian tidak akan sebesar ini jika dia tidak pernah melakukan kesalahan. Yes Di, Tang, tadi kamu udah bilang kalau kamu sama sekali nggak menyesal kenal dengan Geraldian. Ya walaupun dengan banyaknya masalah yang menjadi beban kamu juga, jadi tolong pertahanin hubungan kalian karena ini merupakan pilihan kamu. Miranda mengangguk. Berbicara panjang lebar begini membuat tenggorokannya serat. Miranda meminum teh hangat di gelasnya sekali teguk menyisakan seperempat teh dalam gelas. Apa udah ada rencana pernikahan? Otak Miranda mendadak ngeblank. Jujur, dia menggeleng lemah, belum. Ada hela napas yang terdengar lagi. Oh God, Mir, tinggal bertahan tahun di Inggris nggak bikin otak kamu nyangkut di sana, kan? Hela napas juga menular kepada Miranda sekarang. Aku nggak ada waktu. Semuanya habis dengan masalah yang selalu datang tanpa jeda. Kamu itu punya anak lo, Mir. Baik buruknya ayah ibu itu dampaknya pasti ke anak. Aku tahu Array itu lebih kuat dari siapapun, bahkan aku sempat berpikir polisi aja bisa dia kibulin kalau dia mau. Tapi tetap aja Mir, Array itu tetap bocah 7 tahun yang bakalan terluka psikisnya semisal teman-temannya bertanya status ayah ibunya. Aku nggak pernah kepikiran sampai sana, lirih Miranda mengusap dahi. Kamu cinta sama Geraldian dan mau menerima baik buruknya dia. Kalian punya Array, lalu Geraldian juga kelihatan sekali mencintai kalian berdua. Lalu apa yang kalian tunggu? Kami benar-benar tidak ada waktu sampai tidak pernah berpikir membicarakannya. Tolong, bicarakanlah, Mir. Ini demi kebaikan kalian. Aku sayang sama kalian, aku tidak mau ada orang yang menghujat pola hidup kalian. Kita hidup di timur, kamu harus ingat itu. Terima kasih, Di. Aku akan membicarakannya dengan Geraldian. Bersambung, 179. Simple Thing sebuah keluarga. Hanya menatap bocah itu menuruni tangga saja perasaan Miranda sudah dibumbui haru yang menderu. Array Prameswara dalam balutan celana pendek berbahan jeans dan kaos oblong polos kini menatapnya penuh senyum. Kalau memasang mode menggemaskan begini, pasti ada sesuatu yang hendak bocah ini minta. Miranda diam saja, pura-pura tidak tahu maksud wajah cengengesan putranya. Array menarik kursi di depan Miranda dan tanpa bicara malah mengambil teh Miranda dan menenggaknya. Kamu belum tidur. Aku tadi habis teleponan dengan Naira, kata Array memulai prolog. Alis kanan Miranda menukik tajam mendengar panggilan tak sopan yang diserukan putranya pada adik ipar. Apa tadi katamu, Naira? Warna muka Array langsung berubah pias. Miranda menyelidik menatapnya, dia diam melahap saat wajah malu itu merutuk pelan seperti menyalahkan kecerobohannya. Maaf, keceplosan. Maksudku Bibi Naira. Seumur hidup membesarkan Array dari mulai bayi mungil seberat 2,5 kg sampai sebesar ini, tidak pernah Miranda mendapati putranya memanggil seseorang yang lebih tua tanpa embel-embel kata panggilan depan untuk menunjukkan kesopanan. Kepada Dina saja yang kadang bersikap kekanakan, Array masih memanggilnya dengan sebutan tante, lalu kenapa kepada Naira tidak? Aku juga manusia, punya kesalahan, tambah Array tak habis pikir dengan bola mata ibunya yang sudah mirip bola basket, saking besarnya. Ibu sering heran sama tingkah kalian berdua kalau bertemu, mirip anjing sama tikus, dan sekarang kamu memanggilnya tanpa embel-embel kakak seolah kamu tidak terbiasa memanggilnya begitu. Sebenarnya kalian udah saling kenal, Ray. Diam, mulut tipis kloningan dari Geraldian itu terkatup rapat. Otak briliannya mendadak struk tak bergerak, sulit merangkai kata yang tepat saat jantungnya berdegup. Jangan ulangi lagi, pungkas Miranda beranjak dari kursi kayu sembari membawa gelas bekas. Langkahnya menuntun pada wastafel. Ibu satu anak itu cuci gelas di sana dengan tatapan Array menyorot punggungnya. Iya, maaf. Kamu udah makan, Ray? Ibu masak sup tadi. Papa kamu suka makan tengah malam kalau maghribnya tidur begini, kata Miranda sambil membasuh gelas dengan air dari keran. Aku udah makan tadi, jawab Array. Makan apa? Selidik Miranda menyipit. Selepas Isya tadi dia masak sup karena dari pagi belum masak. Mereka cuma mengandalkan makanan dari restoran yang dipesan secara online. Ini atas usul Geraldian yang tidak mau Miranda repot masalah dapur. Dan perkataan Array tadi membuat Miranda berpikir putranya ini pasti tengah berusaha mengelabuinya. Makan roti, cicit Array. Bohong, iya serius, Ma. Aku dibelikan roti sama papa. Tanya aja sama dia. Melihat kesungguhan putranya, Miranda mengangguk. Oh ya ada yang ingin aku bicarakan, kata Array pelan. Apa? Sahut Miranda membersihkan tangannya yang penuh tetesan air dengan lap yang menggantung.
Biasanya kalau mau ngomong kamu biasanya langsung to the point, nggak ngomong begini. Aku ingin pergi belajar, ungkap Arai mengangkat mukanya agar bertatapan dengan sorot penasaran ibunya. Kamu sedang belajar di sekolah dasar, Rai. Kata Miranda tak habis pikir dengan ucapan Arai. Ada kursus selama sebulan di kota sebelah bagi para peretas. Napas ibu satu anak itu terjeda sedemikian lamanya. Apa? Jerit Miranda keras. Mama tahu aku suka main komputer, seru Arai menolak tatapan tajam ibunya. Aku ingin belajar. Kamu masih 7 tahun Rai, astaga. Kamu tahu nggak apa yang kamu minta kali ini nggak masuk akal. Ini penting bagiku. Dan aku serius, aku tidak pernah main-main soal keputusan besar. Naira juga ikut. Kepala Miranda tersentak karena emosi yang menderu tiba-tiba. Kamu manggil dia nama lagi, Rai. Maaf, maksudku Tante Naira. Apa sih hubungan kalian berdua? Tanya Miranda tak habis pikir. Kami teman. Mama tidak bisa memberi kamu keputusan sekarang Rai, karena demi apapun itu tak masuk sama sekali. Sekarang kamu lebih baik-baik ke lantai atas dan tidur. Berhenti buat mama cemas. Baiklah, ucap Arai menurunkan bahunya saat turun dari kursi. Raut mukanya sangat tertekuk ketika menaiki tangga menuju kamarnya. Meninggalkan Miranda yang meremas kepalanya karena pening yang merajalela. Arai, selalu marah bahaya yang selalu anak itu cari. Kapan sih, Miranda bisa hidup tenang tanpa memikirkan kabar Geraldian dan Arai yang selalu berhubungan dengan hal buruk? Geral, mau makan? Aku ngantuk banget, tapi agak lapar sih. Yo makan, aku udah buatin sup kentang kesukaan kamu. Ini udah tengah malam, nanti aku bisa gendut. Lebih baik gendut apa biarin masakan aku basi gitu aja. Miranda menunggu di sisi ranjang. Memerankan anjing kecil menggemaskan yang meminta dipangku. Bola matanya bergulir-gulir dengan telaga bening sebagai penghias. Senyum perempuan itu merekat tatkala tubuh jangkung Geraldian sedang berusaha turun dari ranjang. I love you, ucap Miranda terkekeh. Beriringan dua insan itu menjejak lantai tangga yang terbuat dari kayu. Lengan panjang merah membelit pinggang lelakinya yang belum sempat masuk kamar mandi. Sekarang pukul 12 malam kurang 17 menit, waktu senyap manusia harusnya terlelap dan membiarkan nokturnal beraktivitas. Namun anomali, dua insan itu malah saling cekikikan di dapur. Oh ya Geral, kita nggak bakal selamanya begini kan? Kentang yang dipotong dadu tak jadi masuk ke mulut dan cuma parkir di depan mulut terbuka Geraldian. Maksud kamu? Tanya selidik. Ucapan Miranda sangat ambigu. Percis remaja kasmaran yang punya gebetan baru di saat dirinya punya pacar. Rute putus hubungan yang mainstream. Miranda tiba-tiba nyengir, membuat Geraldian menjatuhkan sendok secara kasar. Bunyi dentingnya tidak sampai membuat cengiran itu surut. Ini kayak jilat ludah sendiri sih. Stop basa-basi, maksud kamu ngomong begini apa sih? Sentak Geraldian kepalang emosi. Kapan kita nikah? Tanya Miranda dengan pipi merona. Susah sekali ternyata mengatakan 3 kalimat itu. Maksud kamu, kita nggak akan selamanya begini kan, Geral? Hidup berkeluarga tanpa status jelas di antara kita. Aku ini perempuan Geral, judgement orang-orang biasanya lebih jahat ke pihak perempuan dibanding lelaki. Raut tegang Geraldian perlahan meleleh. Merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Geraldian kembali mengunyah supnya. Rengek Miranda. Dulu pas aku lamar kenapa nggak mau? Mungkin kalau kamu mau, Arai udah punya adik sekarang. Jangan memukul bahuku. Miranda cemberut. Dulu kan kamu belum dipercaya Geral, wajah kamu itu buaya banget. Sekarang aku nggak bisa janjian pernikahan Mir, kamu harus sabar nunggu aku. Situasi belum memungkinkan sekarang, kata Geraldian meredup. Ini juga bukan kehendakku. Iya oke. Tapi mungkin aku akan kembali ke apartemenku. Geraldian menatap tajam. Don't you dare. Tapi kita hidup di timur, Rat. Persetan dengan semua pendapat mereka. Hidup ini milik kita. Lagi pula, kita juga nggak ngap-ngapain. Almir, jangan main kasar. Makanya ngomongnya dijaga. Bersambung. 180. Apa kataku? Otak ini terlalu banyak dialiri darah kotor. Biarkan mengalir, Miranda. Mereka berhak bersama, kata Geraldian menonton putranya yang saling melempar roti dengan adiknya. Ya, sore ini mereka dikejutkan dengan kedatangan Naira yang katanya rindu pada keponakannya. Naira diizinkan masuk ke kamar Arai, menyusulnya sendiri, dan tidak berhenti cekikikan dari tadi.
Tidak pernah sebahagia ini memandang dua orang yang berharga dalam hidupku menyatu serupa sirup dan air, meski agak kontrak warna padahal. Geraldian luar biasa bahagia, namun lain hal dengan Miranda, yang sedari tadi tidak berhenti membuat praduga. Jangan-jangan mereka ini, jangan-jangan mereka itu. Persis seperti petindak hukum ketika membuat hipotesis penyelidikan. Tadi aku sempat dengar Naira memanggil Arai My Little Boss, dan Arai juga sering memanggil Naira tanpa embel-embel tante, siapa yang tidak berpikiran negatif. Terus, lanjut Geraldian, di depannya kini, di dapur kering hanya dibatasi kaca transparan. Naira tengah mengusili keponakannya dengan menggunakan selai strawberry. Arai jijik selai bekas jilatan Naira dioles di kedua pipinya. Bocah itu balas dengan tak kalah menjijikan. Miranda menggeser posisi hingga kepalanya terbenam dalam ketiak Geraldian. Perempuan itu mengangkat wajah demi memindai ekspresi Geraldian ketika berbicara. Aku malah mikir Arai punya hubungan dengan mafia Naira. Tidak mungkin, bisik Geraldian melabuhkan kecupan ringan. Apa kamu bakalan mengatakan dua kalimat itu kalau aku beritahu Arai meminta izin pergi pelatihan? Pelatihan, ya, pelatihan para peretas. Miranda menambahkan, nada suaranya serta kesedihan. Ibu mana yang tidak sedih putranya yang dia banggakan meminta pergi dengan alasan belajar meretas. Demi apapun ini seperti racun manis yang perlahan ditenggak. Miranda tahu dia bakalan terluka kalau mengizinkan Arai pergi. Kok tidak bilang padaku? Geraldian bertanya dengan nada kecewa. Ini belum final, lagi pula aku tidak akan mengizinkannya. Aku tidak mau membela siapapun, tapi Naira tidak bisa meretas, Mir. Naira dibesarkan dengan ilmu bela diri, yang menomorsatukan otot, sementara para peretas kan masih ada yang positif. Arai bilang dia akan pergi bersama Naira, cicit Miranda. Apa? Iya, Geral, jawab Miranda pelan. Tubuh perempuan itu menegak saat dua manusia yang jadi objek pembicaraan mereka berjalan menghampiri mereka. Langkah keduanya beriringan konstan, saling berangkulan, dengan Naira yang merangkul tentu saja. Arai sekuat tenaga menghindar. Kita akan ke supermarket, ada yang ingin aku beli, kata Naira datar tanpa ekspresi. Dan Arai akan mengantarku ke supermarket. Apa yang ingin kamu beli? Kemarin aku baru saja belanja bulanan, kamu bisa melihatnya di kulkas. Ini bukan sesuatu untuk dimakan, ini penting. Miranda melirik Geraldian. Geraldian balas menatap intens. Kalian boleh pergi, kata Geraldian memberi izin. Apa kamu bisa menyetir mobil, Naira? Aku bawa motor. Timpal Naira menunjuk halaman tempat motor racingnya diparkir. Apa tidak apa-apa ya? Arai jarang naik motor, sela Miranda khawatir. Miranda tidak pernah naik motor tanpa merasa cemas dia akan jatuh terguling. Motor lebih rentan mengalami kecelakaan dibanding mobil yang memiliki roda 4. Aku baik-baik saja, Ma, seru Arai memutar bola mata. Miranda mengembuskan napasnya. Mereka akan baik-baik saja, tambah Geraldian. Miranda kemudian mengangguk. Oke, meskipun matanya tak berhenti memindai dua insan itu tatkala menaiki motor dan pergi dari halaman luas villa dengan suara motor yang memekakkan telinga. Suatu yang menyentak dadanya kembali datang, perempuan itu raba dadanya dan meredam nyeri yang menyengat. Rasanya seperti jantungmu ditusuk jarum dengan jumlah puluhan, bersamaan dan membuat napasku sementara terdiam untuk mencerna rasa sakit. Kenapa? Tanya Geraldian khawatir. Tidak apa-apa, jawab Miranda meringis. Seperti biasanya, sakit itu perlahan berkurang dan menjadi samar serta hilang tak berjejak. Ini bukan apa-apa, Mir. Tenanglah, hibur Miranda dalam benaknya. Pergi ke supermarket nyatanya cuma kamuflase. Kebohongan pertama yang Naira rangkai untuk kakak kandungnya. Apa dia menyesal? Ya sedikit, dan dia kaget dengan perasaannya ini. Karena jujur, bertahun-tahun menjadi pembunuh bayaran rasanya tidak dapat dihitung berapa ratus kali Naira membohongi orang untuk menyelamatkan diri. Mungkin karena Geraldian adalah kakak kandungnya, makanya dia merasa sedih. Jadi gimana? Sudah dapat izin 1 tahun pelatihan. Mereka sekarang berada di markas Free Fire, hendak membicarakan masalah pelatihan yang memang anggota Free Fire ikuti untuk menambah skill bertarung. Pelatihan ini dilakukan di pulau terpencil, selama setahun dan bertujuan melatih fisik. Aku berbohong banyak pada ibuku. Mengatakan kalau pelatihan ini untuk melatih kemampuan bermain komputer dan cuma 1 bulan, dan dia tidak memberiku izin. Berbohong saja dia tidak mengizinkan apalagi kalau aku bilang sejujurnya kalau waktunya selama setahun.
Diki menginterupsi pembicaraan Arai dan Naira dengan menyimpan 2 gelas minuman ke meja kayu. Air teh dingin untuk Naira dan air putih untuk Naira. Lalu bagaimana? Aku tidak tahu, kata Arai mengedikan bahunya. Pelatihan ini penting bagimu, ini bukan melatih jadi lebih pemberani tapi kita semua tahu kan satu komponen saja tidak cukup. Kamu memang pintar meretas, otakmu brilian, tapi otot juga membantu banyak. Free Fire nggak bakalan sebesar ini kalau kita nggak mengandalkan otot untuk bertahan hidup. Yap, bener banget. Hidup ini siklusnya berputar, Rai, kayak dunia fashion, yang ada di zaman dulu akan sampai di zaman now, dan apa itu artinya? Dunia primitif menjadikan otot sebagai kekuasaan, dan kita harus percaya bahwa di masa yang akan datang, bukan lagi otak yang digunakan seperti hari ini tapi juga ini. Diki menyentuh ototnya yang terbentuk sempurna. Coba kamu katakan hal itu pada ibuku, sengit Arai. Dia juga jago otot omong-omong, suka memutar telingaku sampai 360 derajat yang rasanya lebih sakit daripada dipukul eksekutor Free Fire. Aku tidak pernah punya ibu, by the way. Dan semakin tidak ingin punya melihat sikap ibumu yang berlebihan, kata Diki mengedikan bahunya. Sebuah kaki tiba-tiba mendarat telak di pipi baret Diki. Hanya sedetik mungkin, sampai lelaki dewasa sebesar Diki tidak dapat menghindar. Hei, kamu tidak bisa menggunakan trik memukul yang aku ajarkan untuk diriku sendiri. Umpat Diki hampir mencekik Naira. Aku tidak suka kakak iparku diejek seperti itu, lain kali jaga bicaramu. Arai memutar bola mata. Always, kacau dan balau. Kalian mestinya pergi ke penghulu dan menikah di sana. Cocok jadi suami istri. Jika di dunia ini cuma ada 2 lelaki yaitu Diki dan tua bangka yang sekarat, aku pasti memilih tua bangsa itu, desis Naira mencemooh. Aku, menikah dengan gadis barbar ini. Demi apapun lebih baik aku tidak menikah seumur hidup. Bersambung.